Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Quran, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Amin. Nah, sekarang Sobat Quran di SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan itu tuh ada suatu kegiatan baru nih, betul nggak Nan? Apa itu? Kegiatan barunya itu tuh menarik, inovatif, tapi juga tuh bisa melatih melatih bakat kita gitu loh. Jadi yang punya hobi-hobi ngomong nih bisa tersalurkan gitu loh. Apa Nan? Programnya Nan? Podcast, Morning Podcast. Nah, jadi Morning Podcast ini adalah kegiatan yang mana nanti itu kita tuh bakal sharing-sharing nih. Jadi nanti bakal ada bintang tamu atau bahkan sama teman sebaya juga bisa nih. Jadi nanti itu bakal ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, baik itu ngomongin dalam pondok ataupun luar pondok. Betul nggak Nan? Betul. Betul. Nah, ada pepatah yang mengatakan, apa tuh Nan? Sebutin Nan, pepatahnya Nan. Apabila tidak kenal, maka kenalan. Maka kenalan. Nah, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, tentunya kita harus kenalan dulu dong, biar tahu lah siapa. Jadi perkenalkan, nama saya Hafiz Lutfi Harel Hasni, biasa dipanggil Harel. Nah, ini teman saya yang paling cakep sedunia ini nih, namanya Muhammad Tatayan Kinanta, biasanya dipanggil Kinan. bisa dipanggil Kinan. Ya. Nah, sekarang kami ini belajar di SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan kelas 9. Jadi ya bentar lagi mau lulus lah. Ya doain aja cepat lulus. Semoga lulus ya. Amin. Amin. Nah, jadi kami di sini tuh mau ngobrolin tentang kenapa ujung-ujungnya DF, kenapa ujung-ujungnya Darul Fatah. Nah, Betul. jadi selama 3 tahun di sini tentunya kita punya alasan, betul nggak? Jadi Betul. kita punya alasan, tentunya kita ada asal usulnya. Kita nggak mungkin kami tiba-tiba di sini kayak orang hilang kan, tiba-tiba masuk sini nggak apa, pasti ada tujuannya dong. Betul. Jadi kita ngobrol-ngobrol itu. Nah, pertama kita cari tahu tentang Kinan dulu teman-teman. Nah, Kinan ini periang teman-teman. Jadi FYI, Kinan ini orangnya humble, friendly. Dia tuh dilahirkan dari keluarga yang masya Allah ya. Masya Allah punya. Tapi Kinan punya kakak kan di DF? Punya. Jadi Kinan ini ternyata punya kakak di DF. Ya. Nah, berarti kamu tahu DF Dari kakak sepupu yang udah lama. Oh, jadi kamu punya kakak, tapi kamu taunya bukan dari kakak, taunya Ya, dari kakak sepupu. Jadi sebelum dari kakak kamu tuh dari Kakak sepupu juga. kakak sepupu juga. Jadi satu keluarga DF nih ceritanya ya. Ya, bisa gitu. Ya, oke. Jadi keluarga DF nih ceritanya nih. Nah, jadi tapi apa yang buat kamu mutusin nih? Kan udah tahu nih dari sepupu nih. Ya. Apa yang buat kamu mutusin jadi malah ke DF nih? Kenapa nggak ke sekolah ke negeri kan? Bisa bebas gitu. Gimana ya? Kan awalnya tuh sempet bingung mau SMP mana. Terus ya udah didaftarin sama mamah tuh di SMP yang full day, DF full day. Oh, yang full day. Ya. Oke. Tapi pas itu saya pengen nyoba juga boarding gitu kan. Gimana sih kehidupan di pondok tuh gimana gitu. Oke. Tapi kamu emang nggak takut kan isu-isu di pondok kan, biasanya isu orang-orang kan, orang-orang kalau udah pondok tuh udah ngedenger, wah biasanya bullying gitu-gitu. Tapi emang DF enggak sih ya, DF enggak. Aman. Tapi kenapa yang buat kamu yakin apa kalau DF tuh bakal nggak bullying gitu? Ya di kayak lingkungannya aja gitu. Udah kelihatan ya? Iya udah kelihatan dari luar gitu. Bagus. Nah kalau saya tuh dulu ini berbagi pengalaman juga. Jadi sebenarnya saya tuh dulu tahu DF itu sebenarnya dari kakak sepupu juga sama nih kita nih. Sama berarti kan. Kita sama. Jadi kakak sepupu itu sekarang tuh udah kuliah. Jadi Sama juga berarti. Oh sama. Iya, Jangan-jangan juga. satu angkatan kakak sepupu kita. Jangan-jangan. Nah, tahu dari kakak sepupu kan. Itu tuh ceritanya waktu itu dia yang full day juga, kakak sepupu. Dia waktu itu full day. Dan 3 tahun kemudian waktu dia kelas 10, waktu dia kelas 11 itu tuh ceritanya saya kelas 6 SD kan, bingung nih mau SMP mana, sedangkan di zaman kayak gini nih kayaknya susah sih kalau negeri, sulit ya. Jadi kayak kita harus benar-benar nyari yang lingkungannya masya Allah ya. Jadi yang enak dong harus. Jadi bingung kan bicara sama orang tua gini. Akhirnya ya udah kata orang tua,
gimana kalau DF aja nih, Darul Fatah aja nih, gitu kan? Ditawarin. Ditawarin waktu Ya. itu. Waktu itu sempat masih ragu kan. Wah, di pondok gitu. Awalnya ditawarin di full day. Sama Tapi karena orang tua tuh tugasnya bukan di Bandar Lampung, jadi tuh kayak ya bingung nanti ngurus diri sendiri gimana. Jadi cobalah di boarding. boarding. Waktu itu memang ada survei beberapa tempat selain Darul Fatah kan. Ternyata cocok nih Darul Fatah nih, boleh lah kan. Pas tes keterima, ya udah masuk jadinya. Tapi memang Darul Fatah nih bagus sih, Nan. Menurut kamu awal saya masuk ya, kan masuk gerbang nih, dari masuk gerbang tuh kayak memang hawa-hawanya tuh udah beda. Jadi kayak hawa tuh udah ada hawa-hawa masuklah gitu. Jadi kayak udah ada hawa-hawa yang membuat kita tuh pengen masuk gitu. Pokoknya kalau kalian masuk Darul Fatah nih, teman-teman semua sobat Quran, kalian tuh beda gitu. Jadi Darul Fatah nih bukan kayak pondok-pondok yang bukan benar-benar pondok-pondok kalau pikiran orang-orang masuk pondok tuh benar-benar kayak di penjara, benar-benar yang kayak dikurung kan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, habis itu ada bullying. Tapi Darul Fatah ini enggak, teman-teman. Itu yang ngebuat kita Nana. Itu yang ngebuat kita lebih lebih ya nyaman sama Darul Fatah ini. Tapi saya sama Kinan ini pernah satu kelas kan? Pernah kelas 7 sama kelas 8. Oh iya, jadi di kelas 7 sama kelas 8 kami satu kelas. Nah, di kelas 9 ini kita bisa. Di kelas 7 kita satu kelas. Sedih. Hah? Sedih. Kamu sedih? Enggak. Dia sedih karena dia bisa sama teman sebaik ini katanya gitu. Oh iya Rel, kan kita kan udah 3 tahun nih ya bersama kan. Iya dong, udah mau lulus. Kesan-kesan Harel selama di pondok nih apa sih? Kalau boleh tahu gitu. Boleh tahu. Kepo ceritanya ya. Iya. Ya. Jadi ceritanya kesan-kesan apa nih, ada kesan baik, kesan buruk, ada kesan setengah baik, setengah buruk nih. Kesan-kesan apa yang tiga-tiganya. Semuanya. Ribet ya. Ya. Jadi ya kesan baik tuh pasti ada sih. Kesan baiknya pertama lingkungan dong teman-teman ya. Jadi kalau kalian masuk DF tuh lingkungannya udah pasti terjamin tuh, nggak bakal tuh aneh-aneh ke orang-orang luar tuh enak-enak. Kecuali betul. Kayak ini kalau Kinan ini, apalagi Kinan nih, dia masuk DF langsung berubah. Dia pernah cerita ke saya tuh nggak? Waktu itu kayak kau pernah cerita ke saya, katanya waktu itu tuh dia tuh pokoknya tuh belum ada bawaan teman-teman. Jadi dia tuh masuk DF itu belum ada bawaan, dan masuk DF tuh dia tuh sekarang udah berapa juz dan? Banyak, masya Allah. Banyak kan, maksudnya udah udah lumayan teman-teman. Dan ya berarti itu menunjukkan kan, berarti kan ada perubahan kan tentunya. Nah itu kesan baiknya. Tapi kalau kesan buruknya juga banyak ya. Kayak biasalah kayak anak-anak muda ya yang masih jahil-jahilan. Habis itu kayak nggak berantem enggak, cuman kayak jahil-jahilan, ujung-ujungnya diem-dieman, ujung-ujungnya ngabekan. Saya sama Kinan juga sering kayak gitu teman-teman. Saya sama Kinan 2 tahun sekelas ya pasti sering tiba-tiba diem-dieman, tiba-tiba Kinannya bad mood kan, kayak gitu diajak ngobrol tiba-tiba dia diem. Nah itu memang itu pasti ada. Kalau setengah baik setengah buruknya gimana tuh Rel? Waduh, setengah baik setengah buruk ya. Setengah baik setengah buruk ya sebenarnya berarti ada bagian yang baiknya, ada bagian yang buruknya. Ya kayak gimana tuh? Contohnya setengah baik setengah buruk. Jadi misalnya setengah baik setengah buruk menurut saya sih dia ada baiknya, tapi sebenarnya dia buruk tapi menurut kita baik, ngerti nggak? Jadi itu dia sebenarnya ada buruknya tapi itu juga ada baiknya. Jadi itu tuh banyak kan kalau kita perhatiin program-program di Darul Fatah ini bagus-bagus dan banyak banget kan. Nah itu tuh gak mungkin dong kita terima semua, pasti ada dong program-program yang kita tuh pasti harusnya kok program ini lagi sih nggak enak tau. Pasti kan. Kalau Kinan mah memang gitu kerjaannya teman-teman ya. Nah jadi karena banyaknya program itu, tentunya itu tuh yang buat kita tuh gimana ya, itu tuh buat kita tuh bingung gitu loh. Jadi program udah padat, dan itu tuh programnya itu tuh yang menurut kita tuh itu tuh berat buat kita. Jadi tuh
itu justru yang buat kita apa ya, kadang-kadang tuh itu buat kita jadi males. Tapi justru dengan teman-teman semua ini, dengan teman-teman ini bisa motivasi. Saya sering kalau lagi ngafal Quran tuh Nan, saya sering males ngafal Quran. Itu pasti ada. Pasti dong, pasti nggak mungkin nggak ada orang capek ngafal Quran, nggak ada tuh. Pasti ada saatnya futur kan, ada saatnya males. Tapi ya itu, nah kalau saya solusinya ya kalau lagi males gitu, berarti saya harus rest dulu. Istirahat nggak ngafal Quran dulu. Jadi nggak itu ya, nggak 2 jam, misalnya 2 jam main dulu, jadi refreshing dulu, main dulu, ngobrol dulu, bercanda dulu, nanti baru udah fresh nih, udah otaknya udah fresh, udah seger, baru nih ngafal Quran lagi gitu. Kalau kita gimana kesan-kesannya? Kita ada secara kan kita udah mau lulus, kalau lulus ya Nan, kita udah mau lulus kan. Kira kesan-kesan kita apa sih buat di DF ini? Ya sama aja kayaknya, lingkungan yang baik. Ya betul, yang kalau yang buruknya tuh banyak teman-teman yang paling cuman kayak jahil, kayak senggol-senggolan doang. Ya sama. Kalau yang tadi setengah baik setengah buruk itu gimana tuh? Oh, nggak ada kayaknya. Oh nggak ada ya. Jadi ya baik sama buruk semua ya. Iya. Nah jadi teman-teman sebenarnya intinya satu teman-teman, lingkungan tuh berpengaruh banget nih buat kita. Berpengaruh banget kan banget. Jadi kalau kamu teman-teman semua nih, misalnya nih teman-teman semua tuh awalnya mah baik, rajin, tapi kalau teman-teman masuk ke lingkup yang itu tuh sebenarnya nggak baik buat teman-teman 90% bakal ngikut. Jadi hampir 100% teman-teman bakal ngikut, pasti itu. Jadi bakal ngikut, dan itu tuh sebenarnya itu tuh yang paling berpengaruh. Jadi nyaman enggaknya kita belajar itu sebenarnya lingkungan. Kalau Kinan, lingkungannya gimana nih kira-kira di lingkungannya di DF ini? Lingkup Kinan aja. Jadi kayak misalnya lingkup kamu, kayak kamu gabung dengan orang-orang yang ini nakal atau gimana nih kalau Kinan sendiri? Kalau saya sendiri ya gitu, gabung sama yang baik-baik biar bercampurnya juga yang baik gitu loh. Jadi circle-nya full baik nih ceritanya. Ngeri banget teman. Jadi Kinan nih teman-temannya baik semua, Islami semua gitu ya. Jadi ya setidaknya walaupun nggak semua, setidaknya teman kita tuh lebih banyak yang nganterin kita untuk kebaikan, nggak keburukan gitu loh. Nah jadi itu tadi, jadi Darul Fatahnya memang ngedukung banget buat kita jadi lebih baik gitu. Nah buat teman-teman nih di rumah nih, kalau memang ada teman-teman yang masih ragu mau cari SD di mana, SMP di mana, atau SMA di mana, boarding apa enggaknya, teman-teman. Nah sekarang Darul Fatah ini kebetulan lagi penerimaan peserta didik baru nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau daftar bisa silahkan di link ini ya. Nah silahkan nih. Jadi kalau mau jadi penerus kami nih yang masya Allah ganteng-ganteng dan soleh-soleh ini, bisa nih gabung Darul Fatah nih. Jadi keluarga besar Darul Fatah. Oke. Mungkin sekian dulu podcast pada pagi hari ini. Semoga dengan podcast hari ini bisa jadi titik terang teman-teman. Buat yang teman-teman masih bingung, ragu, atau ya intinya bingung lah, pengen mau SMP di mana atau SMA mana, DF bisa menjadi pilihan pertama. DF harus menjadi pilihan pertama, one and only. Oke teman-teman ya. Jadi DF pokoknya teman-teman nanti sebelum, kalau memang teman-teman masih ragu sama Darul Fatah, teman-teman ke Darul Fatah ini dan teman-teman liatin lingkungannya, teman-teman liatin pokoknya liatin kegiatannya. Itu tuh bakalan beda sama dok lain. Darul Fatah ini beda, lingkungannya baik, beda banget. Dan itu tuh bakal buat nyaman teman-teman semua. Oke? Mungkin udah dulu kali ngobrol teman-teman ya. Oke. Jadi saya Harel dan saya Kinan. Tetap stay tune di podcast selanjutnya ya. Sekolah Quran Darul Fatah, berakhlak mulia, hafiz dan cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.